wahai Allah. Aku tidak mampu mendidiknya. Aku tak punya kuasa mendidiknya sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Fa'addibhu li. Oleh karena itu wahai Allah, didiklah dia untukku. Perhatikan kegundahan-kegundahan para ayah ini wahai jamaah sekalian. Mereka memiliki kegelisahan bukan urusan dunia anaknya. Pernah kita sholat jenazah? Pernah, Pak. Ketika yang di depan kita itu bukan siapa-siapa, orang lain, Pak. Kita berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Memang mulut kita berdoa, tapi biasa saja, orang lain. Tapi akan berbeda halnya ketika di depan kita itu adalah ayah kita. Ketika di depan itu adalah ibu kita. Ketika kita berdoa, Allahumma ighfir lahu. Ini ibu saya. Ini ayah saya. Yang sudah membesarkan saya. Ya Allah, terimalah ya Allah doa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Bapak dan Ibu, kawan-kawan sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mencurahkan kepada kita kenikmatan iman dan Islam. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan kesehatan. Yang dengan semua kenikmatan itu kita masih mampu melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita. Dan kita pun masih mampu untuk meninggalkan larangan-larangan yang disampaikan kepada kita semua selaku hamba. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini kami ingin mengajak diri kami sendiri dan juga para jamaah sekalian untuk mengambil pelajaran dari beberapa kisah di dalam Al-Quran. Kisah tentang kegelisahan para ayah terhadap anak-anaknya. Kisah tentang kegundahan orang tua terhadap anak-anaknya. Mari kita mulai dari surah Al-Baqarah, yang di sana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kegelisahan seorang nabi yang bernama Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang di sana Nabi Ibrahim berkata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Tatkala Ibrahim
berwasiat kepada anak-anaknya, dan wasiat ini juga dilakukan oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Apa wasiat dari Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih kalian untuk mendapatkan agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Perhatikan wasiat yang diberikan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Oleh karena itu, janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan diri kalian sebagai seorang muslim. Di ayat berikutnya kita kembali menemukan kegelisahan Nabi yang disebutkan tadi, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Yang di sana Allah Subhanahu wa taala kembali mengabadikan kegelisahan Nabi Yaqub ketika Nabi Yaqub berada di ujung usianya. Ketika dia merasa sakaratul maut sebentar lagi akan menghampirinya. Dan pada saat itu Nabi Yaqub mengumpulkan anak-anaknya. Dan kemudian dia berkata, "Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Dalam keadaan lemah, dia bertanya kepada anak-anaknya, "Nanti setelah ayahmu tiada, siapa yang kalian sembah?" Dan kemudian anak-anak Nabi Yaqub mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'uka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Wahai ayah, sungguhnya kami akan menyembah, akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu, Tuhan ayahmu, Tuhan kakekmu sebagai satu-satunya sembah, dan kami tidak akan mempersekutukannya. Kita pernah mendengar nama Luqman. Apa yang dia gelisahkan? Lihat bagaimana dia berwasiat kepada anaknya, dan sepertinya kita sudah sama-sama mendengarkan dan sama-sama tidak asing dengan apa yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika dia memberikan pelajaran kepada anaknya dan dia mengatakan, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah sekali-kali engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adzim, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah sebuah kezaliman yang begitu besar. Dan setelah itu, apa yang diwasiatkan oleh Luqman kepada anaknya? Dirikanlah salat. Dan kemudian kita kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak hanya berwasiat kepada anaknya agar jangan sekali-kali kalian nanti menemukan kematian kecuali kalian dalam keadaan Islam, tapi Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang mendirikan salat, bukan hanya aku tapi juga keturunanku. Kabulkanlah apa yang aku pinta, wahai Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan tabi'in kita pernah mendengar nama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad juga memiliki kegelisahan tentang anaknya. Dia memiliki anak yang bernama Ali. Dan pada suatu ketika Fudail bin Iyad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan doa Fudail bin Iyad. Allahumma inni istahadtu an uaddiba aliyan. Ya Allah, sesungguhnya aku sudah bersungguh-sungguh untuk mendidik Ali, anaknya. Falam aqdir ala ta'dibihi. Tapi aku tidak mampu, wahai Allah. Aku tidak mampu mendidiknya. Aku tak punya kuasa mendidiknya sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Fa'addibhu li. Oleh karena itu, wahai Allah, didiklah dia untukku. Perhatikan kegundahan-kegundahan para ayah ini, wahai jamaah sekalian. Mereka memiliki kegelisahan bukan urusan dunia anaknya, tapi mereka gelisah bagaimana tentang urusan akhirat anaknya.
Bagaimana Nabi Yakub begitu gelisah, nanti setelah ayahmu tidak ada, wahai anak-anakku, siapa yang kalian sembah? Ma ta'buduna min ba'di. Sementara pada hari ini bisa jadi kita bertanya sebaliknya. Ma ta'kuluna min ba'di, nanti setelah ayahmu tiada, nak, kamu makan apa? Rumah kamu sewa atau rumah sendiri? Cukup tabungan, nak, kalau ayah tidak ada. Bisa jadi itu yang kita khawatirkan sekarang. Ketika Luqman begitu mengkhawatirkan kondisi anaknya, apakah anaknya nanti akan mengesahkan Allah atau mempersekutukan Allah? Apakah anaknya nanti akan mendirikan sholat atau melalaikan sholat? Bisa jadi pada hari ini kita juga sebaliknya. Kita justru lebih gelisah anak kita tidak masuk ke sekolah daripada anak kita tidak sholat tadi. Anak kita sehari bolos sekolah, kita marah. Kita khawatir ketika dia tidak mau sekolah, bagaimana masa depan dia nanti? Mau jadi apa dia kalau tidak punya ijazah? Tapi kita tidak pernah gelisah ketika melihat anak kita begitu menelantarkan perkara sholat. Dan ketika kegelisahan ini tidak ada pada diri kita, wahai para ayah, maka inilah yang kita lihat. Bagaimana akhir-akhir ini di tempat kita, bukan di tempat orang. Di kampung kita, bukan di kampung orang. Di kota kita, bukan di kota orang. Bagaimana anak-anak kita pada usia yang masih belia, tapi mereka laksana binatang buas, tidak lagi memiliki hati nurani. Bagaimana mungkin anak-anak yang berusia 13-14 tahun sudah tega melukai orang lain, merampas hak orang lain? Sementara ketika kita melihat di kampung orang, itu dilakukan oleh orang-orang dewasa yang bisa jadi terhimpit oleh kondisi ekonomi. Tapi di tempat kita, anak mit leblah tahun, kaji geme parang-parangnya, sudah bisa dia bawa parang, dia tebas orang lain. Selama beberapa hari bisa tawuran mereka. Bukan 25 tahun usia mereka, tapi 13 tahun, anak SMP mendalam. Maaf cakap kalau kita bilang ban koboh, baru sunat mereka itu. Tapi kenapa bisa begitu bengis mereka? Bisa jadi ini adalah buah yang mulai kita petik satu persatu, wahai para ayah. Ketika kita tidak lagi memiliki kegelisahan sebagaimana kegelisahan yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang telah tadi kita sebutkan. Hanata perumun le anak tanya semayang tak. Kalau dia sholat silakan sholat, kalau tidak sholat silakan saja. Kita tidak peduli lagi, kita tidak punya lagi kegelisahan. Nabi Ibrahim begitu gelisah, dia seorang nabi, tapi dia selalu mendoakan agar anaknya dan juga dirinya menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa mereka begitu gelisah? Karena kembali dalam kacamata agama, keberhasilan orang tua mendidik anak itu bukan ketika dia berhasil mengantarkan anaknya di wisuda di sebuah lembaga pendidikan. Bukan ketika dia berhasil menambahkan nama anaknya ada gelar di depan atau di belakang. Bukan ketika dia berhasil mengantarkan anaknya menjadi pejabat atau bukan. Tapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan manusia itu, jin dan manusia itu kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika pada hari ini kita manusia setelah menikah kita memiliki anak, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, anak kalian itu fitnah, ujian. Itu ujian bagi kita orang tua. Dan ujiannya apa? Bagaimana kita selaku orang tua menghantarkan anak kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, didiklah anak kalian. Perhatikan bagaimana kalian mendidik anak kalian. Karena kalian akan ditanya pada hari kiamat nanti.
Apa yang kalian didik? Bagaimana kalian mendidik anak-anak kalian? Kita selaku anak akan ditanya bagaimana kalian berbakti kepada orang tua. Tapi kita selaku orang tua juga akan ditanya. Kita akan saling ditanya nanti. Anda sebagai apa? Anda punya anak? Punya. Bagaimana Anda mendidik dia? Anda punya orang tua? Pasti punya. Bagaimana Anda berbakti kepadanya? Kita akan ditanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai sebuah standar keberhasilan. Bukan bagaimana kita itu menjadikan anak kita itu nanti bisa bekerja di tempat bonafit dan memiliki gaji yang besar. Karena dalam perkara rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah SAW berulang-ulang mengatakan kepada kita, ketika seseorang itu dilahirkan ke dunia ini, maka salah satu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rezeki. Kita sebagai orang tua, ayah, disuruh keluar rumah itu sebenarnya untuk mengambil apa yang sudah tersedia sebenarnya. Kan tanya yang jual rezeki kan, tanya kan. Bukan kita yang memberikan rezeki untuk anak dan istri kita. Rezeki itu sudah ada. Jadi kita keluar mengambil apa yang sudah ada. Apa yang kita usahakan untuk kita bekerja sebenarnya bukan mencari rezeki, Pak. Rezeki sudah ada. Tapi tidak dengan keimanan. Urusan makan manusia itu sudah diberikan insting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, anak ketika di dalam kandungan ibu selama 9 bulan 10 hari dia mendapatkan makanan melalui apa? Bukan melalui mulut, tapi melalui tali pusar, Pak. No, teman. Mulut dia nggak makan, tapi begitu dia keluar dari rahim ibunya, detik pertama dia keluar dari rahim ibunya, ketika dia mau menyusui, pernahkah kita melihat seorang bayi salah buka mulut, Pak? Pernahkah kita melihat bayi telinga yang dia kasih ke puting ibunya? Enggak, instingnya dia buka mulutnya. Kalau seseorang lapar dia buka mulutnya, enggak ada orang salah buka, Pak, bukan buka kupingnya. Insting hana payah tapurno nyan, pajuh bunyan hana payah tapurno. Tahu dia kapan lapar, nangis dia. Berjalan, Pak, anak itu enggak perlu diajarkan berjalan. Kalau ada seorang anak lahir, didiamkan saja dia, pada waktunya dia bisa jalan sendiri. Tapi sholat, melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mungkin anak itu sholat sementara kita tidak pernah ajarkan dia? Apakah mungkin anak itu sholat sementara kita tidak pernah memperkenalkan dia kepada Tuhannya? Siapa yang menciptakan dia? Kenapa dia harus sholat? Apakah mungkin dia sholat dengan sendirinya sementara dia tidak pernah mengenal Tuhannya? Apakah mungkin dia sholat dengan sendirinya sementara kita tak pernah mengajarkan dia sholat? Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun pada hari ini kita begitu berambisi menjadikan anak kita menjadi orang-orang hebat nantinya, tapi ingatlah pada suatu saat nanti ketika kita sudah lemah. Ini masih di dunia, belum mati lagi. Ketika kita masih di dunia, Pak, ketika kita sudah tua, yang kita butuhkan bukan titel anak kita. Yang kita butuhkan bukan status sosial anak kita. Kalau anak kita jadi wali kota, yang butuh wali kota itu bukan kita, orang. Yang panggil Pak Wali bukan kita, ayahnya, orang. Kalau anak kita jadi dosen, yang butuh anak kita itu mahasiswa. Yang bilang Pak dosen mahasiswa bukan kita. Ketika anak kita menjadi dokter, yang panggil Pak dokter pasien bukan kita. Tapi ketika dia pulang ke rumah, kita tidak memanggil dia dengan status-status itu. Kita membutuhkan dia bukan sebagai pejabat. Kita membutuhkan dia bukan sebagai dosen, bukan sebagai guru. Kita membutuhkan dia sebagai seorang anak.
Anak yang mendengarkan keluh kesah kita. Anak yang masih menjaga kita di usia renta. Dan anak nantinya ketika kita meninggal yang akan berdiri di sisi kita mendoakan kita. Sederhana sebenarnya yang kita butuhkan. Tapi coba lihat pada hari ini, Pak. Sering kita lihat, bukan di tempat lain, di tempat kita. Ketika ada seseorang meninggal, kemudian Tengku Imam bertanya, mana anaknya? Silakan maju ke depan. Sang anak mengatakan, Tengku mentang, hanaroh lu. Nggak tahu apa arti hanaroh, nggak tahu kita. Apa maksud hanaroh? Bisa jadikan hanaroh, hanamupom belum kiban doa alam mayangnya. Kenapa tidak tahu? Tak pernah diajarkan. Kenapa yang diperintahkan anak berada paling dekat posisinya dengan jenazah kita nanti, Pak? Kita pernah kan sholat jenazah? Pernah kita sholat jenazah? Pernah, Pak. Ketika yang di depan kita itu bukan siapa-siapa, orang lain, Pak. Kita berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Memang mulut kita berdoa, tapi biasa saja. Orang lain. Tapi akan berbeda halnya ketika di depan kita itu adalah ayah kita. Ketika di depan itu adalah ibu kita. Ketika kita berdoa, Allahumma ighfir lahu. Ini ibu saya. Ini ayah saya. Yang sudah membesarkan saya. Ya Allah, terimalah ya Allah doa saya. Lain, Pak. Tapi kesempatan itu hilang. Anak ini mengatakan, don mentang Tengku. Nedang mentang. Lo mana roh? Tengku, Pak. Ada hebat tak Tengkunya? Itu orang lain, Pak. Orang lain. Dan pasti beda berdoa untuk orang lain dengan berdoa untuk orang yang paling kita cintai. Tapi ketika kita tak pernah mengajarkan mereka, tak pernah peduli dengan urusan ini, yang ada nanti ketika kita mati, itu papan bunga saja berderet dari ujung timur ke ujung barat. Andai saja orang tua itu bisa hidup lagi, dia akan berdiri, Pak, hana perlelo ngan papun bungongnya. Karena anak kita pejabat berderet bunga itu, Pak. Turut berduka cita, turut berduka cita. Apakah benar mereka turut berduka cita? Tidak. Mereka memasang papan itu karena status anak kita pejabat. Berduka cita mereka enggak. Lu nyai jak kedai kopi, Pak, je kopi hahahi loh. Mana duka cita? Itu hanya basa-basi saja. Tapi pada hari itulah yang kita jadikan sebagai kebanggaan. Kok hayu. Urung cik meninggal papun bungong mertu. Pertanyaannya itu yang diperlukan sama jenazah. Belum lagi nanti ketika sang ayah sudah meninggal. Apakah hari-hari sang anak ini diisi dengan hari-hari mendoakan orang tuanya? Lagi-lagi yang kita butuhkan bukan status anak kita. Bukan status anak kita jadi pejabat. Tapi sebagai anak. Belum lagi nanti di akhirat kelak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita membaca surah At-Tur? Dan di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Kelak pada hari kiamat, orang-orang beriman dan anak-anak mereka, orang-orang yang mengikuti mereka dengan iman. Anak-anak mereka yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Pada hari itu kami akan kembali mempertemukan mereka. Tidakkah kita memiliki keinginan, Pak? Pada suatu hari nanti kita akan kembali dipertemukan oleh anak-anak kita. Kita kembali dipertemukan oleh ayah kita. Dan kita dipertemukannya di dalam surga.
kembali bertemu di dalam surga. Kita pada hari ini bertemu waktu lebaran saja senang sekali. Padahal cuma sehari senangnya. Tapi pernahkah kita bermimpi, bercita-cita bahwa kelak kita akan kembali dipertemukan dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan anak-anak kita di dalam surga? Dan Allah kemudian menggambarkan pada saat itu mereka saling bertanya satu sama lain sembari menikmati kenikmatan surga yang Allah sediakan. Dan ketika kita memang benar secara jujur menginginkan itu kembali terjadi, maka tak lain yang kita lakukan adalah kita memiliki kegundahan, kegelisahan sebagaimana kegelisahan yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang telah kita ceritakan. Karena sekali lagi yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah bagaimana kita telah mendidik mereka menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita memperingati Isra Mi'raj. Tapi kita suka tak suka, senang tak senang, kita harus mengakui pada hari ini Isra Mi'raj itu hanya sebatas peringatan saja. Peringatan tanpa ada pelajaran bahwa salat itu adalah perkara yang begitu agung. Dan kalau kita melihat pada hari ini anak-anak kita begitu bengis tadi, itu bisa kita simpulkan, dan kesimpulannya sederhana Pak, pasti ada masalah dengan salat mereka. Sampai hari ini saya memiliki keyakinan Pak, sebagaimana Allah katakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Memang benar Pak, kita sholat dengan kualitas sholat kita seperti ini, pasti kita akan terjerumus Pak. Ada nakal-nakalnya remaja itu Pak. Seperti zaman kita, ada nakal-nakalnya anak muda kita Pak. Tapi saya yakin Pak, kalau anak itu dia perhatikan sholatnya, ada sholat dia, sebandel-bandelnya anak Pak, nggak akan jadi begal dia. Yakin saya Pak, kalau anak ada sholat Pak, sebandel-bandelnya anak yang sholat nggak jadi begal dia. Ipike sertuh ke Pak, waktu imat parangnya ipike sertuh ke Pak. Tapi kan ini bukan dia pikir 100 kali Pak, penyakit. Kalau anak ada sholat Pak, sebandel-bandelnya anak, saya katakan lagi Pak, sebandel-bandelnya anak Pak, kalau dia sholat 5 waktu, nggak jadi begal. Iki mencuna sah, menjadi begal nggak? Dan kalau pada hari ini setiap hari kita melihat fenomena anak-anak tidak lagi memiliki hati tadi itu, maka pasti anak itu tidak sholat. Dan siapa yang bertanggung jawab? Bukan Kapolsek, ada ubangka sini. Bek pikir bah gede Kapolsek gede, drop anu lo. Ku jaga le anu lo. Tak sanggup aku bina lagi anak saya, baik drop polisi. Nanti di akhirat yang ditanya bukan polisi Pak, yang ditanya kita orang tua. Dan pada hari ini ketika keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga muslim sudah tak lagi mempedulikan tentang anak kita, maka anak-anak inilah yang kemudian menjadi persoalan bagi lingkungannya. Menjadi persoalan bagi lingkungannya. Kenapa? Karena tadi itu. Dan oleh karena itu, karena masalah anak ini menjadi masalah kita bersama, maka menjadi tanggung jawab kita bersama Pak tentang perkara ini, khususnya tentang sholat tadi. Saya nyambung sedikit ke sholat. Dan salah satu yang mungkin menjadi sorotan kami sampai dengan hari ini di Kota Loksmawe, mari coba kita lihat anak-anak kita, khususnya yang SMA. Jam berapa mereka pulang? Jam setengah dua lewat Pak. Dalam kondisi waktu zuhur sudah lewat, sudah azan maksud saya. Coba kita tanya Pak, mereka keluar setengah 2, di mana mereka sholat? Dan bukan hanya orang tua pada hari ini sepertinya yang menganggap sepele perkara sholat. Lembaga sekolah juga sama. Kami pernah mengusulkan di sebuah sekolah, kenapa anak-anak ini tidak sholat di sekolah saja? Kan dia pulangnya setengah 2. Kami pernah menyampaikan itu.
Tapi lagi-lagi pihak sekolah beralasan teknis, tidak cukup tempat Ustaz. Musola tidak cukup Ustaz. Macam-macam. Padahal urusan teknis itu. Musola nggak cukup. Nggak pernah lihat orang sholat di lapangan. Tapi masalah anak ini nanti ketika pulang dia di mana sholatnya? Itu urusan orang tuanya. Itu yang kita katakan tadi. Hari ini sudah orang tua tidak peduli, lembaga pendidikan tidak peduli, pejabat tidak peduli, semua tidak peduli. Tapi begitu anak kita berulah, baru kita ribut di WA. Tapi hanya sekedar ribut, mengomentari anak-anak orang. Berapa hari ributnya? Mungkin seminggu. Kejadian lagi, ribut lagi. Sehingga kita hanya menjadi problem speaker saja. Orang yang hanya berkata, ini ada masalah, ini ada masalah. Kiban le gure, kiban le, semua kiban le, kiban le. Tapi kita tidak pernah berusaha untuk menjadi bagian dari solusi. Belum lagi kita bicara di kantor, belum lagi kita bicara di tempat-tempat bekerja. Bagaimana pada hari ini bisa jadi perkara sholat menjadi perkara yang disepelekan. Walaupun setiap tahun kita membesarkan yang namanya peringatan Isra Mi'raj, tapi peringatan itu hanya sekedar peringatan tanpa ada pelajaran bagi kita semua. Semoga apa yang tadi kami sampaikan itu menjadi penguat bagi kita, khususnya para ayah, para ibu, tentang kondisi akhirat anak-anak kita. Karena kondisi akhirat anak-anak kita itu juga berarti kondisi akhirat kita nanti. Bahwa akhirat kita itu tidak hanya dijamin oleh sholat kita, puasa kita, tapi ketika ada persoalan dengan anak-anak kita, itu juga akan menjadi perkara besar di hari kiamat kelak. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.